Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aulia dari 11 Layanan Kesehatan 2. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perlawanan Sultan Ageng Tritayasa terhadap FOC. Mari langsung saja kita mulai. Dimulai dari latar belakang. Kesultanan Banten pernah dipimpin oleh raja yang bergelar Sultan Ageng Tritayasa dari tahun 1651 hingga 1683 Masehi. Pada periode kepemimpinannya tersebut, raja yang dikenal sebagai Pangeran Surya ini pernah melakukan perlawanan terhadap FOC atau juga bisa disebut Kongsi Dagang Belanda. Lalu rumusan masalah. Sultan Ageng Tritayasa selama memerintah Kesultanan Banten sangat menentang segala bentuk penjajahan asing atas daerah kekuasaannya, termasuk kehadiran FOC yang hendak menguasai Banten sangat ditentang oleh Sultan Ageng Tritayasa. Oleh sebab itu, FOC yang berusaha melakukan blokade terhadap pelabuhan Banten dengan menyerang kapal-kapal yang hendak berdagang di Banten mendapatkan perlawanan dari pasukan Banten. Lalu, berdasarkan catatan Sadirman dan Amurwani Dwi dalam buku Ajar Sejarah Indonesia, Banten mempunyai lokasi yang cukup strategis sebagai salah satu pusat perdagangan internasional. Hal ini membuat Belanda yang kala itu dengan organisasi dagang bernama FOC tertarik untuk menguasai Banten. Mulai dari 1619 Masehi, FOC sudah berhasil menguasai dan membangun benteng pertahanan di Batavia atau yang sekarang disebut adalah Jakarta. Pada akhirnya, kedua belah pihak Banten dan FOC saling bertikai untuk menjadi pusat dagang internasional. Lalu pada 1651 Masehi, seorang bernama Pangeran Surya naik menjadi pemimpin Kesultanan Banten, bergelar Sultan Ageng Tritayasa. Situasi konflik yang sudah terjadi dengan FOC sebelumnya kian memanas berkat perlawanan yang dilakukan pemimpin baru ini. Lantas, bagaimana sejarah perlawanan tersebut? Perlawanan Sultan Ageng Tritayasa. Kala menjadi Seraja Banten, Sultan Ageng Tritayasa telah melakukan beberapa strategi untuk memulihkan kembali Banten sebagai bandar perdagangan internasional. Berikut beberapa cara yang dilakukan Sultan Ageng Tritayasa. Yang pertama yaitu mengundang para pedagang dari Inggris, Perancis, Denmark, dan Portugis berdagang di Banten. Yang kedua, meluaskan interaksi dagang dengan bangsa Cina, India, dan Persia. Yang ketiga, mengirim beberapa kapal dengan maksud mengganggu pasukan FOC. Dan yang terakhir adalah membuat saluran irigasi sepanjang sungai ujung Jawa sampai Pontang yang digunakan sebagai persiapan suplai perang dan pengairan sawah. Nah, rupanya segala yang dilakukan Sultan Ageng Tritayasa tersebut terjadi karena FOC sering menghadang kapal asal Cina yang tengah melakukan perjalanan ke Banten. Dengan semangat mempertahankan kehidupan Banten, maka Pangeran Surya ini tidak segan melakukan gangguan balik kepada pihak FOC. Di tengah situasi konflik pada tahun 1601 Masehi, Sultan Ageng memerintahkan Sultan Haji menjadi orang yang mengurus masalah dalam negeri Banten. Terkait dengan masalah luar negeri, merupakan urusan Sultan Ageng sendiri. Akan tetapi, pengangkatan Sultan Haji ini justru membawa keuntungan kepada FOC. Berkat dukungan FOC, Sultan Haji justru merebut kekuasaan Banten dan menjadi raja di istana Surosoan pada 1681 Masehi. Sebagai imbal baliknya, dukungan FOC terhadap Sultan Haji harus mendatangi perjanjian yang isinya Kesultanan Banten mesti memberikan daerah Cirebon pada FOC. Monopoli lada di Banten diambil alih oleh FOC. Pasukan Banten yang ada di pantai Priangan harus tarik mundur. Terakhir, FOC juga meminta 600 ringgit jika Banten nantinya mengingkari perjanjian yang telah disebutkan. Kelakuan Sultan Haji ini membuat rakyat Banten tidak mengakuinya sebagai pemimpin. Bahkan, rakyat Banten kala itu ingin melakukan perlawanan terhadap Sultan Haji yang disertai FOC. Sultan Ageng Tritayasa beserta rakyatnya yang mengikuti jalurnya berniat mengambil kembali Kesultanan Banten. Pada tahun 1682, Sultan Haji mulai terdesak oleh serangan pasukan Sultan Ageng dan istana Surosoan pun dikepung. Akan tetapi FOC datang memberikan bantuan kepada Sultan Haji. Pasukan Sultan Ageng pun dipukul mundur kala itu dan pemimpinnya ini dijadikan sebagai buronan. Ia bersama para pengikutnya melarikan diri ke Rangkas Bitung dan melakukan perlawanan selama kurang lebih setahun lamanya. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tritayasa tertangkap karena ditipu oleh FOC.
Ia ditahan oleh Belanda di penjara di daerah Batavia sampai 1692, tepat ketika dirinya menutup usia. Sekian sudah perlawanan dari Sultan Ageng Tritayasa terhadap FOC. Dan pelajaran yang harus dipetik dari perlawanan tersebut adalah senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemerdekaan Indonesia yang merupakan perjuangan para pendahulu atau pahlawan. Meneladani atau mencontoh dan menghayati semangat juang rakyat Banten, terutama Sultan Ageng Tritayasa dalam melakukan kezaliman kolonialisme Belanda atau FOC untuk diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Semangat cinta tanah air, rela berkorban dan memiliki rasa kebersamaan tinggi, kerja keras dan pantang menyerah dengan berbagai tantangan. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan sejarah perjuangan dan bangsa dalam melawan penjajahan atau merebut kemerdekaan yang merupakan fitrah dan hak asasi manusia, sehingga motivasi untuk giat belajar. Baik, segitu dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.